Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN kelas 7 semester 1 dengan materi upaya menegakkan norma dalam kehidupan sehari-hari bersama saya Trifari Lestari. Kompetensi dasarnya yaitu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik mampu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Masyarakat membutuhkan norma untuk mengatur kehidupan sosialnya. Norma dibuat dan diciptakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, norma yang sudah ada seharusnya diterapkan dan ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sehari-hari semua warga masyarakat bersikap dan berperilaku sesuai norma yang ada, akan tercipta kehidupan masyarakat yang tertib. Adapun upaya penerapan dan penegakan norma dalam kehidupan sehari-hari dapat dipelajari pada pembahasan berikut. Yang pertama, cara mentaati norma. Cara mentaati norma dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di bawah ini. Yang pertama, melakukan tindakan positif yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat secara berulang-ulang. Mematuhi larangan-larangan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Memperhatikan dan menerapkan pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat, dan mematuhi peraturan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat secara turun-temurun. Faktor penyebab rendahnya kesadaran individu dalam mematuhi norma ada dua macam. Yang pertama, faktor pribadi, yaitu berhubungan dengan sifat atau karakter pribadi seseorang yang belum memiliki kesadaran tentang taat aturan. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga dan masyarakat, di mana lingkungan tersebut belum mampu mendukung pembentuk kepribadian yang taat aturan. Cara mencegah terjadinya pelanggaran yaitu dengan membina sikap dan budaya seperti 1. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu jika melanggar lalu lintas. Yang kedua, budayakan tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib, misalnya mengenakan seragam sesuai peraturan sekolah. Dan ketiga, menerapkan budaya bersih, yaitu jujur, baik dalam sikap, perkataan, maupun perbuatan. Misalnya tidak menyontek ketika ulangan. Penerapan norma merupakan cara-cara yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penerapan norma, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Yaitu yang pertama, melaksanakan tindakan positif yang berulang-ulang, mematuhi larangan-larangan yang ada dalam kehidupan masyarakat, memperhatikan dan menerapkan pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat, dan mematuhi peraturan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat secara turun-temurun. Adapun upaya mengatasi pelanggaran terhadap norma. Yang pertama, meyakinkan masyarakat tentang pentingnya norma. Setiap anggota masyarakat harus meyakini bahwa penerapan norma memiliki tujuan baik. Terlebih dalam kebudayaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat. Apabila masyarakat telah yakin pada kelebihan yang terkandung dalam norma,
masyarakat akan mematuhinya. Yang kedua yaitu upaya memberi ganjaran atau penghargaan kepada warga yang taat. Pemberian ganjaran atau penghargaan berupa hadiah atau pujian dapat memotivasi individu untuk tetap berperilaku sesuai nilai dan norma. Sementara itu, pemberian hukuman dapat mengendalikan individu untuk tidak melanggar aturan. Yang ketiga yaitu upaya mengembangkan rasa malu ketika melakukan pelanggaran. Pernahkah kalian berbuat salah ketika melakukan sesuatu? Apakah kalian merasa malu setelah melakukannya? Rasa malu masih menjadi bagian dari budaya masyarakat kita. Apabila seseorang masih memiliki rasa malu, besar kemungkinan ia tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar aturan. Ia akan jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang menyimpang. D yaitu upaya mengembangkan rasa takut untuk menyeleweng karena adanya ancaman. Rasa takut tidak selalu bersifat negatif. Rasa takut terhadap sanksi hukum merupakan sikap positif. Rasa takut terhadap sanksi dapat menjauhkan seseorang dari pelanggaran nilai dan norma sosial. Sebagai contoh, rasa takut terkena denda tilang ketika tidak mengenakan helm SNI. Contoh tersebut dapat menjadi alat pengendalian sosial. Yang ketiga, penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kamu telah memahami berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Bagaimanakah sikapmu dengan adanya berbagai norma dalam masyarakat tersebut? Kamu sebagai warga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk bersikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Bagaimanakah caranya? Penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud penghargaan terhadap norma. Norma dapat kamu terapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama di lingkungan keluarga. Dalam keluarga, kamu selalu berinteraksi dengan seluruh anggota keluarga agar terbina keharmonisan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga harus mematuhi norma atau aturan yang berlaku. Bagaimanakah bentuk norma yang berlaku dalam keluarga? Bagaimana pula bentuk kepatuhanmu terhadap norma yang berlaku dalam keluarga? Pada dasarnya, dalam keluarga berlaku norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Keempat norma tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama dalam keluarga di sini biasanya dapat dilakukan dengan cara beribadah bersama keluarga, mematuhi nasihat orang tua, dan saling menyayangi antar anggota keluarga. Yang kedua, norma hukum yang berlaku dalam keluarga tercermin dalam beberapa kegiatan seperti tertib bangun tidur, melaksanakan tugas sesuai pembagian dalam keluarga, pulang sekolah langsung ke rumah, dan disiplin dalam belajar. Ketiga, norma kesopanan yang berlaku dalam keluarga tercermin dalam beberapa kegiatan seperti berbicara lembut kepada orang tua dan anggota keluarga lain, makan dan minum dengan posisi duduk, mempersilakan anggota keluarga lebih tua mengambil makan terlebih dahulu saat makan bersama, mengetuk pintu saat akan masuk rumah, serta berpamitan saat akan berpergian. Keempat, norma kesusilaan yang berlaku dalam anggota keluarga salah satunya tercermin dalam tindakan dan perbuatan jujur. Pada dasarnya setiap orang mengetahui dan mengakui bahwa jujur merupakan perbuatan baik. Oleh karena itu, setiap orang seharusnya selalu berkata dan berbuat jujur. Selanjutnya, penerapan norma di sekolah. Sekolah merupakan tempat mencari ilmu. Seluruh warga sekolah harus berinteraksi dengan baik. Agar tercipta interaksi yang baik, seluruh warga sekolah harus mentaati norma yang berlaku di sekolah. Setiap aktivitas di sekolah harus sesuai norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma hukum.
Penerapan norma-norma tersebut dapat dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, norma agama dilakukan sekolah tercermin dalam pergaulan antar teman. Sebagai contoh, tidak membeda-bedakan agama atau kepercayaan kepada teman, memberikan kesempatan teman melaksanakan ibadah. Yang kedua, norma kesopanan yang tercermin di lingkungan sekolah, seperti menghormati bapak, ibu guru, berbicara sopan dengan seluruh warga sekolah, serta menyapa saat bertemu sesama warga sekolah. Ketiga, norma kesusilaan yang tercermin di lingkungan sekolah seperti tidak menyakiti hati teman. Kamu harus menghindari tindak-tindakan seperti bersikap jahil dan menghina teman. Tindakan tersebut dapat menyakiti hati orang lain. Jika kamu menyakiti hati orang lain, kamu akan dikucilkan oleh temanmu. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga sekolah untuk menjaga perkataan dan tindakan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Keempat, norma hukum di sekolah tercermin dalam tindakan mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan aturan tertulis yang mengikat seluruh warga sekolah. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah biasanya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketetapan sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, penerapan norma dalam masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kamu selalu melakukan interaksi sosial, yaitu melakukan interaksi dengan warga sekitar. Dalam interaksi dengan masyarakat, kamu harus selalu menunjukkan perilaku sesuai norma atau aturan yang berlaku. Interaksi yang dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat salah satunya terjadi dalam kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda atau remaja di lingkungan masyarakat. Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda. Pada dasarnya, setiap aktivitas yang dilakukan dalam masyarakat harus sesuai norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma hukum. Penerapan norma-norma tersebut dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas. Pertama, norma agama yang tercermin dalam kehidupan masyarakat seperti memberikan kesempatan warga sekitar menjalankan ibadah sesuai agamanya. Kedua, norma hukum yang tercermin dalam kehidupan masyarakat adalah mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat. Ketiga, norma kesopanan yang tercermin dalam kehidupan masyarakat seperti bersikap ramah kepada orang lain, mengucapkan permisi saat berjalan di depan orang lain, dan menghargai orang lain yang sedang berbicara serta tidak berkata kasar kepada orang lain. Keempat, norma kesusilaan yang tercermin dalam kehidupan masyarakat seperti tidak menyakiti hati orang lain. Tindakan tidak menyakiti orang lain dapat diwujudkan dengan tidak bersikap jahil, tidak menghina orang lain, tidak membuka aib orang lain, dan tidak memaki orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, terdapat beberapa bentuk interaksi antar warga masyarakat. Dalam berbagai bentuk interaksi dengan warga masyarakat, kamu harus selalu menunjukkan perilaku sesuai norma atau aturan yang berlaku. Setelah kamu memahami norma-norma yang ada dalam masyarakat, terapkan norma-norma tersebut dengan baik. Menerapkan norma dalam masyarakat merupakan bukti bahwa kamu termasuk orang yang taat terhadap norma sosial yang menjadi gambaran masyarakat Indonesia serta cerminan pribadi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Baiklah, sampai di sini penjelasan pada hari ini. Semoga penjelasan ini dapat memberi manfaat pada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.